kita mendengarkan lagu kebangsaan dari kedua negara, Indonesia dan juga Palestina. Inilah wajah-wajah pemain Palestina di starting 11 yang akan bermain di babak pertama melawan Indonesia. Iya, banyak pemain dari line up utama Palestina yang berlaga di Liga Utama Egypt. Ada Mahmoud Wadi, pemain depan mereka bernomor punggung 19 yang beraksi untuk El Gaish. Ada juga tentunya Muhammad Rashid di lapangan tengah, Yamin dan Jaber. Ya, kalau Muhammad Rashid sendiri mungkin sudah tidak asing ya bagi masyarakat Indonesia karena pernah memperkuat Persib Bandung selama satu musim. Dan inilah starting 11 untuk Indonesia. Iya, memulai dengan back four, ada Elkan Bagot, ada Rizky Ridho, Asnawi Mangku Alam di sana, Pratama Arhan, lapangan tengah dengan Ricky Kambuaya, Mark Klok dan Marcelino Ferdinand. Yasa tampil di sisi kanan, tapi dia begitu fleksibel juga untuk bisa bergerak menopang lini tengah dan lini pertahanan. Dan Dimas Derajat akan bergerak drop deep untuk bisa berkolaborasi dengan Ricky Kambuaya dan juga Mark Klok. Dan Strike akan menjadi sepertinya pemain yang posisinya paling terdepan di sektor tekanan bagi kesebelasan nasional Indonesia. Ya, ini adalah kapten kesebelasan dari kedua tim. Dan saat ini akan dipimpin oleh wasit Muhammad Usaid bin Jamal. Kapten Palestina adalah Tamer Seyam. Dan kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam. Pastinya masyarakat Indonesia sudah tidak asing dan inilah susunan pemain dari Palestina. Ya, dengan skema yang mungkin akan mencoba untuk bisa melepas kendali lapangan tengah dari para pemain Indonesia ya. Ini ada satu approach yang sangat masuk akal dari Palestina sebagai tim tamu. Mereka akan berhati-hati sejenak di 10 menit awal sebelum akhirnya mungkin bisa menerapkan beberapa serangan-serangan berbahaya dari sisi flank yang akan coba mereka kembangkan untuk menekan lini pertahanan dari Indonesia. Ya, dengan ini bagaimana prediksi dari Bung Adiani sendiri untuk babak pertama nanti? Babak pertama akan berlangsung menarik dan akan ada suguhan penampilan yang istimewa dari para pemain Indonesia, terutama bagi Strike. Ini kesempatan untuk bisa membuat Sintayong melirik kepada dirinya dengan kualitas yang ditampilkan, tapi mungkin akan tetap berakhir dengan keadaan berimbang ya di first half kali ini. Oke, baiklah Bung Adiani dan juga viewers HT Plus, langsung saja kita akan menyaksikan jalannya babak pertama FIFA Matchday antara Indonesia versus Palestina langsung dari Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Gelora Bung Tomo untuk tim nasional senior Indonesia. Inilah kita lihat Yakub Syazid Sayuri, apabila Ricky Kambuaya tadi, juga gawang Krishna Fadila. Baru saja wasit Muhammad Usaid dari Malaysia baru saja meniup tadi bolanya, tendangan awalan yang dilakukan tadi dari Palestina. Lihat Palestina memakai bola 3 pemain belakang, sedangkan Indonesia nampak memakai formasi 4-4-2 di mana Indonesia ada Asnawi Mangku Alam, Rizky Ridho, Elkan Bagot dan juga Arhan Pratama yang mengawal lini belakang Indonesia. Nomor punggung 9 dari Palestina Tamir Syam tadi. Nomor punggung 17 Musa Farawi yang ke dalam. Dibiarkan saja kita lihat oleh Arhan Pratama, pemain Indonesia asal Tokyo Verdy yang baru saja memberikan assist buat timnya Tokyo Verdy dari Makram Al-Tabuk, pelatih dari Palestina. Inilah Tamir Syam, pemain sayap kanan dari Palestina. Indonesia dan Palestina pernah bertemu secara resmi adalah sekali di tahun 2011 di mana Indonesia saat itu menang 4-1 di mana 2 gol diciptakan oleh Bambang Pamungkas dan salah satu golnya diciptakan oleh Christian Gonzalez. Sedangkan di pertandingan resmi di event Nakba di Palestina, Indonesia kalah 2-1 di mana 1 gol Indonesia diciptakan oleh Irfan Bahdim. Jadi pertemuan Indonesia melawan Palestina bukanlah pertemuan yang asing karena memang sudah
satu kali bertemu pada event resmi dan satu kali pada event yang bukan resmi. Ini pertandingan kedua Indonesia melawan Palestina dan diselenggarakan di stadion yang sungguh cantik, yaitu Stadion Gelora Bung Tomo. Lempar ke dalam, nomor punggung 23 kita lihat Ate Jabir. Rizky Ridho, sangat tenang Rizky Ridho, ke belakang kita lihat Asnawi. Pada Rizky Ridho ada Sahrul Krishna Fadila, juga gawang Persikabo, Elkan Bagot. Masih Elkan, siapa akan diberikan Elkan? Umpan panjang langsung ke depan. Arahkan, kita lihat. Oh, Rafael Strike tadi gagal untuk meraih bola. Mark Klok melakukan pelanggaran, kita lihat Mark Klok, pemain asal Persib Bandung. Yang kali ini kita lihat bagaimana, sebetulnya harusnya Mark Klok yang mendapat atau dilanggar tadi oleh punggung 8, yaitu Muhammad Iyad Ghalib Iyamin. Inilah Muhammad Iyad Ghalib Iyamin, Muhammad Rashid, mantan rekan dari Mark Klok di Persib Bandung. Kini Rashid telah bermain di Mukhabir di Palestina. Kita lihat Asnawi, masih Asnawi menggiring bola, kita lihat sangat cepat, namun dipatahkan para pemain Palestina. Bukan sebuah pelanggaran, jatuh di kaki kiri para pemain Palestina. Muhammad Rashid dipotong sekarang Arhan Pratama. Telat tadi kita masuk Ferdinand, jatuh di kepala kita Elkan Bagot. Jatuh, kita lihat Tamir Siap, masih Tamir Siap menggiring bola, dia berusaha memasuki daerah pertahanan Indonesia. Umpan langsung, sangat berbahaya tadi, sundulan yang sangat-sangat cantik. Umpan yang diberikan oleh Musa Farawi tadi hampir saja disundul dengan sangat cantik oleh Mahmud Wadi, namun beruntung tadi lihat bagaimana umpan crossing yang dilakukan oleh Musa Farawi tadi hampir saja membuahkan gol untuk Palestina. Beruntung sundulan dari Mahmud Wadi, maksudnya ya Mahmud Wadi masih melenceng. Kini Arhan Pratama sangat tenang, langsung ke tengah, ada Rafael Strike, pemain Ado Den Haag tadi gagal nomor punggung Muhammad Salah ke kiri kepada Samir Jondi. Masih Samir Jondi memberikan langsung menusuk langsung ke depan. Sangat berbahaya, terlepas dari pengawasan Asnawi. Ada Rizky dari Muhammad Nasir Abu Uwada. Kita lihat Makrom Dabu, pelatih Palestina, adalah Muhammad Bashin Ahmad Rasid, mantan pemain Persib Bandung. Nampaknya kita lihat Arhan Pratama apakah mengalami masalah yang cukup serius di ankle kanannya tadi. Kita lihat memegang ankle kanan dari Arhan Pratama, pemain asal Tokyo Verdy yang kemarin bermain di pertandingan di Jepang, di Liga 2 Jepang. Masih 0-0 pemirsa, sudah masukin kelima. Tentu saja kedua kesebelasan masih membaca pola permainan masing-masing kedua kesebelasan. Kita lihat Ricky Kambuaya terlepas tadi kontrolnya sehingga hampir saja dicuri oleh nomor punggung 23 Ate Jabir. Adalah Ate Jabir Asnawi Mangkualam, kapten kesebelasan yang telah memakai ban kapten sejak AFF 2020 di Singapura. Saat ini menjadi runner up. Ate Jabir tadi berusaha digagalkan oleh Asnawi. Ada Ricky Kambuaya, Yakub Sayuri. Sangat cantik kita lihat tadi individu yang dilakukan para pemain dari Palestina. Berusaha membangun sedang Ate Jabir. Kita Muhammad Rasid langsung ke kanan, ada Musa Farawi, masih Farawi langsung ke depan, ada Tamir Siap, tidak berhasil dia. Masih belum keluar. Berusaha memberikan umpan kepada Ate Jabir, dibayangi oleh Elkan Bagot. Sangat baik tadi Elkan Bagot untuk mengawal pergerakan yang dilakukan oleh Muhammad Iyad Ghalib Iyamin. Inilah Muhammad Iyad Ghalib Iyamin, hampir saja tadi merebut bola yang dilakukan dari penguasaan Elkan Bagot, yang nampaknya akan kembali ke klub lamanya yaitu Ipswich Town yang kini telah promosi ke Championship di Inggris. Nampaknya tendangan bebas pelanggaran nampaknya tadi dilakukan oleh Muhammad Iyad Ghalib Iyamin terhadap Elkan Bagot. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Sahrul Krishna Fadila, penjaga gawang asal Persikabo. Lihat bagaimana para pemain Indonesia langsung menumbuk di depan. Umpan panjang rasakan kepada Rafael Strike. Kontrol yang baik kita lihat Elkan Bagot, sapu bola ke depan, arahkan kepada Rafael, berduel dengan Musa Farawi. Ada Dimas Derajat, gagal dari Muhammad Saleh. Kini bola
Dan kita lihat saja tadi, hampir saja nampaknya bukan sebuah pelanggaran meskipun kita lihat tadi pemain Rafael Strike jatuh, tapi bukan sebuah pelanggaran menurut wasit Muhammad Usaid bin Jamal dari Malaysia. Apakah harus diganti bolanya? Karena menurut kabar, nampaknya penjaga gawang dari Palestina yaitu Rami Hamada mengalami sedikit masalah di tangannya, harus mendapatkan perawatan. Apakah mengganti sarung tangan? Kita lihat yaitu Yasir Hamada, penjaga gawang berusia 29 tahun, berposisi 183 cm, berasal dari klub Jabal Al-Maqabir di Palestina yang telah bergabung sejak 9 Juli 2022 dengan klub yang berbasis di Yerusalem Timur yang bermain di Liga Primer Palestina. Penjaga gawang yang memiliki postur sangat tinggi, cukup baik, maksudnya itu 183 cm. Ya, Palestina sendiri memang memiliki ranking FIFA yang jauh lebih baik dibanding Indonesia. Meskipun Indonesia pernah mengalahkan Palestina di tahun 2011, memiliki ranking FIFA 93, sedangkan Indonesia 149. Sebuah jarak yang cukup jauh di antara kedua negara. Arahan pertama, lempar jauh, langsung arahkan kepada Yakub Salyuri. Ada Musa Farawi, kini masih Farawi berduel. Kita lihat oleh masih Ferdinand. Umpan kepada Mark. Arahan pertama, gagal. Arhan kini direbut. Nomor punggung 8. Umpan terobosan sangat berbahaya. Hati-hati Indonesia. Umpan langsung arahkan tadi kepada Mahmud Wadid, berhasil digagalkan Indonesia. Jatuh lagi di kaki Samir Ciam. Musa Farawi, masih Musa Farawi, berusaha dia melewati Rafael Strike, namun dibiarkan saja. Kita lihat oleh Arhan Pratama. Inilah Musa Farawi, main atau sayap kanan dari Palestina, kelahiran Yerusalem 22 Maret 98, bermain di Sabab Al-Khalil. Dari sisi kanan pertahanan dari Palestina, Rafael Strike, bukan sebuah pelanggaran. Dilanggar tadi, kita lihat. Dan dilakukan terhadap Rafael Strike yang memiliki handing blow yang cukup baik, sehingga sulit tadi untuk mengambil bola dari Rafael Strike, pemain berusia 20 tahun, masih muda. Piala Asia Januari 2024 nanti di Qatar. Ada Mark. Gila, takut banyak.
Nonton kecewa ini. Para pemain Palestina benar-benar ingin mengandalkan serangan-serangan panjang dengan memanfaatkan postur mereka yang memang lebih tinggi dibandingkan para pemain Indonesia, tapi para pemain belakang Indonesia juga memiliki postur yang cukup baik terutama Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Tangan gawang saja Rizky Ridho, ada Elkan Bagot bermain dari belakang, umpan ke depan langsung arahkan pada Marcelino Ferdinand. Kini jatuh di kaki Arhan, langsung ke depan arahkan kepada Apa Mi? Jondi, masih Samir Jondi, langsung ke Anta Jabir lagi, angkat langsung di kotak penalti, berbahaya. Ahmad Rashid, Rafael Strike tadi adalah pemain debutan di tim nasional Indonesia dan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Rafael Strike merupakan debut. Sebelumnya ada 4 pemain lagi Indonesia yang menunggu debut, yaitu Shane Patinama dan juga Sandy Walsh, namun disayangkan Marcelino Ferdinand ke belakang Arhan Pratama. Elkan Bagot, masih Elkan, siapa yang diberikan oleh Elkan, masih mencari. Oh, dia berusaha tadi melewati Siam, langsung umpan ke depan, arahkan kepada Rafael Strike, tapi umpan dari Elkan Bagot kurang terarah tadi karena memang terlalu keluar, sehingga gagal tadi Rafael Strike untuk melakukan serangan balik. Pemain asal Ado Jedhat tadi, Rafael Strike, pemain muda Indonesia. Kembali Indonesia menguasai permainan, ada Mark Locke. Nampaknya para pemain Indonesia cukup bisa menguasai atau mengontrol permainan di menit atau di babak pertama ini hingga di menit ke-14. Elkan Bagot ke belakang, pemain berpostur 196 cm, meminta agak ke bawah tadi Elkan Bagot kepada Arhan Pratama. Mark Locke kembali kepada Sahrul, kembali kepada Mark Locke, bermain dari bawah. Ricky Kambuaya, Rizky Ridho tadi pada Mark Locke, kini Elkan Bagot langsung ke tengah. Rafael Strike sangat baik, umpan langsung ada Dimas Derajat. Oh, sangat baik Dimas Derajat, masih Dimas, umpan terobosan langsung. Oh, nampaknya pressing dilakukan para pemain belakang Palestina cukup baik, khususnya dari Musa Forawi tadi dan juga pemain nomor 4 Yusuf Hamid. Rami Hamada, penjaga gawang, Musa Forawi, Muhammad Rasid, dibayangi kita lihat tadi oleh Rafael Strike. Oh, dipotong oleh Yakub Sayuri yang berpindah posisi ke kiri. Kali kita Mark Locke ke belakang pada Rizky Ridho, menguasai permainan Indonesia. Telah gagal dari serangan dari Palestina, kini Asnawi, masih Asnawi ke belakang kembali pada Rizky. Oh, sangat baik Marcelino Ferdinand, umpan cepat langsung. Apakah bisa dikejar oleh Dimas Derajat? Oh, Dimas Derajat nampaknya gagal tadi untuk bisa menguasai bola, tapi nampaknya tendangan penjuru yang pertama buat Indonesia, Shane Patinama, pemain asal Viking yang belum juga melakukan debut, kita lihat Stefano Lillipali, salah satu punggawa Indonesia di AFF 2016 dan juga di beberapa pertandingan matchday Indonesia, terakhir melawan Burundi tadi kelas Stefano Lillipali. Rami Hamada, oh nampaknya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, bukan tendangan penjuru. Tapi biar gimana pun lemparan ke dalam ini sangat berbahaya karena kita tahu bahwa Arhan Pratama memiliki keahlian lemparan ke dalam yang sangat-sangat jauh dan beberapa kali lemparannya benar-benar menghasilkan assist, seperti saat di SEA Games dan juga di klubnya Tokyo Verdy. Arhan
Pratama, lempar ke dalam. Oh, nampaknya tidak terlalu jauh. Arahkan tadi sudah kepada Elkan. Shooting langsung Yakub Sayuri digagalkan oleh Yashir Hamid. Jatuh di kepala Asnawi. Oh, berebut duel. Kira-kira lihat tadi ada Samir Siam. Sudah kepada Muhammad Iyad. Kini lagi Asnawi. Umpan ke Canduan nah pun saya. Canduan nah. Ya Allah, canduan nih. Tidak enak. Canduan. Nanti aduh canduan sama. Anu coba tadi TTI ya. Aku gak mau dia demam sampai kayak gini. Mam, tenang. Dengan Proris, anak istirahat nyaman, demam cepat reda. Ubah kalam, jadi kalem. Proris, dari Paros. Asnawi, kita lihat kepada Rizky Ridho, kembali kepada Asnawi, masih siapa yang umpan panjang ke depan, arahkan kepada strike, umpan yang terlalu jauh, jatuh di kaki Muhammad As-Salah dari Palestina. Musa Farawi kini dari Palestina, dari bek kanan langsung ke depan, arahkan kepada Tamir Siam, masih Musa Farawi, Tamir Siam lagi, masih Tamir Siam dari Palestina ke belakang, ada Muhammad Salah ke kiri, ada Yasir Hamid ke kiri lagi, ada Samir Jondi dari Palestina, langsung ke tengah Muhammad ada Atta Jabir Muhammad Rasid, umpan kepada Wadi. Oh, gagal tadi Wadi. Oh, direbut lagi kita Atta Jabir, masih Atta Jabir, kini ada Mahmud Nasir Abu Wada. Gagal tadi serangan dari Palestina, serangan dari Indonesia. Rafael strike, oh sangat baik Rafael strike, umpan langsung ke depan, masih sudah kepada Marcelino, tapi dipotong saja oleh Musa Farawi. Kontrol permainan sementara ini setelah gagal tendangan Indonesia, para pemain Palestina. Atta Jabir ke belakang, langsung ke tengah Muhammad Iyad tadi, kini Musa Farawi, masih Probet Tamir Siam, Tamir Siam masuk ke dalam, umpan langsung ke depan. Oh, digagalkan oleh Asnawi, dibuang saja. Oh, berebut, kita lihat ada nomor punggung 5 Muhammad As-Soleh. Oh, jatuh di Ricky Kambuaya, masih Ricky Kambuaya bermain cepat. Oh, umpan yang salah tadi, kita lihat Ricky Kambuaya, tapi tampaknya sebuah pelanggaran karena memang wasit dari Malaysia Muhammad Usaid bin Jamal menyatakan hal tersebut sebagai pelanggaran. Memang sebuah pelanggaran tadi Muhammad Ar-Rasid terhadap Ricky Kambuaya. Tendangan bebas Indonesia. Ricky Kambuaya bermain di Persib setelah Muhammad Ar-Rasid pergi. Inilah Marcel Ferdinand, Arhan Pratama, Elkan Bagot. Indonesia berusaha menguasai permainan. Ada Arhan Pratama, masuk ke dalam Arhan. Siapa yang akan diberikan? Arhan ke kanan kepada Rizky Ridho. Cukup menarik pemain belakang Indonesia, Rizky Ridho dan juga Elkan Bagot, dua pemain muda Indonesia yang sebelumnya sempat diproyeksikan sebagai dua center back di Piala Dunia sebelum tahun 2003, tapi apa daya, Piala Dunia dibatalkan karena saat itu adalah corona sehingga gagallah duet Elkan Bagot juga Rizky Ridho dan Marcelo Ferdinand, salah satu pemain muda Indonesia yang bermain di Belgia. Musa Farawi bek kanan, ke belakang ada Yashir Hamid pada Rami Hamada penjaga gawang. Samir Jondi bek kiri, kembali kepada penjaga gawang Rami Hamada, ke depan langsung pada Yasir Hamid.
masih Yasir Hamid. Ke tengah ada Muhammad Iyad Ghalib. Muhammad Iyad Ghalib Yamin. Ada Muhammad Rashid. Muhammad Rashid umpan kepada, hampir saja digagalkan oleh Yaakob Sayuri tadi. Ada kita akan Bagot. Mark Locke ini Indonesia kuasai bola ke kiri. Tadi oleh Arhan Pratama. Masih Arhan Pratama berusaha dikejar oleh Tamir Syem, tetapi berhasil ditenang saja oleh seorang umpan terobosan sangat baik. Dimas Derajat. Berhasil digagalkan tadi oleh Romi Hamada. Sebuah peluang yang sangat cantik. Sungguh nikmat. Mana lagi yang kau dustakan, Dimas Derajat. Sangat cantik tadi. Sebuah peluang yang sangat terbuka tadi, namun gagal. Padahal sudah berhadapan dengan penjaga gawang Romi Hamada dari Palestina. Gagal Indonesia untuk membuka skor. Inilah Dimas Derajat. Umpan terobosan langsung kepada Wadi, namun lebih dekat dengan penjaga gawang. Bagaimana penyesalan dari Sintayong tadi. Peluang dari Dimas Derajat. Elkan Bagot, shots atau tendangan ke gawang Indonesia 2, Palestina 0. Untuk menandakan bagaimana cara serangan Indonesia sementara ini di atas Palestina. Asnawi sangat cepat, berusaha tadi melewati Mahmud Nasir. Kini Ricky Kambuaya ke belakang kepada Rizky Ridho, kembali kepada Ricky ke belakang. Ada Mark Locke yang jauh turun ke bawah menjadi kontrol di belakang meskipun sebagai gelandang bertahan. Kini akan Bagot yang agak bergeser ke kiri. Ada Ricky Kambuaya langsung ke depan pada Elkan Bagot. Masih akan kembali kepada Ricky. Masih Ricky berusaha dia melewati Iyad. Ke tengah ada Asnawi. Masih kita lihat Asnawi, umpan panjang arahkan langsung kepada Arhan Pratama. Nampaknya sangat baik tadi dilakukan oleh terlepas tadi dari Romi Hamada. Back pass dari kepala oleh Musa Forawi. Mungkin agak terlalu panik karena memang bermain di bawah tatapan sekitar 40.000 penonton yang memenuhi stadion dari Gelora Bung Tomo Surabaya. Inilah Romi Hamada yang gagal tadi untuk mengamankan back pass yang dilakukan oleh Musa Forawi. Tendangan penjuru Indonesia yang pertama dilakukan oleh Mark Locke Dimas Derajat, pemain yang sangat diharapkan untuk benar-benar menjadi striker utama Indonesia oleh Sintayong. Arhan tadi kepada Marcelo Ferdinand, kembali kepada Mark Locke, angkat kotak penalti, berbahaya. Elkan Bagot meskipun berpose 196 cm tidak mampu juga tadi untuk meraih umpan yang diberikan oleh Mark Locke. Kita lihat bagaimana umpan cilang yang dilakukan oleh Mark Locke tadi terlalu tinggi sehingga seorang Elkan Bagot pun gagal untuk meraih bola karena memang bolanya terlalu tinggi untuk bisa dijangkau oleh Elkan Bagot yang berpose 196 cm. Kini Palestina, Romi Hamada, Yasir Hamid langsung kepada Wadi. Kini kita lihat Muhammad Iyad Ghalib Yamin. Muhammad Iyad berusaha melewati Arhan Pratama. Masih belum keluar. Ada Tamir Isyam. Bola sudah keluar lapangan pertandingan sehingga menghasilkan lempar ke dalam buat Palestina. Kita lihat bagaimana sliding yang sangat-sangat baik dilakukan tadi oleh Arhan. Musa Forawi di kotak penalti, berbahaya. Apakah handsball? Bukan handsball tadi. Atta Jabir, kembali ada John D. Digagalkan ada Ricky Kambuaya, namun jatuh lagi di kaki Samir John D. Bermain tenang. Kita lihat Muhammad Saleh, Muhammad Rashid, umpan panjang ke kanan, ada Musa Forawi. Nampaknya sudah keluar lapangan pertandingan tadi. Memang bola terlalu tinggi untuk bisa diraih oleh Musa Forawi dalam melakukan double pelatih Palestina. Inilah Muhammad Iyad Ghalib Yamin. Dilempar ke dalam saja buat Indonesia dalam Mark Anthony Klok. Amir Syam dari Palestina, umpan jauh kepada Rizky Ridho. Asnawi, cantik sekali Asnawi, sangat cepat berusaha melewati Atta Jabir. Masih Asnawi berlari cepat, dibayangi oleh
Atta Jabir, ada Yakub Syayuri, kembali pada Asnawi, masuk ke dalam Asnawi, umpan terobosan, Rafael strike, oh gagal, oh Tuhan, strike. Gagal untuk menciptakan gol pertamanya di debutnya kali ini. Rafael Strike, pemain muda Indonesia, ya tentu saja sangat diharapkan untuk bisa menjadi tukang gedor dari tim nasional Indonesia. Bagaimana kita lihat umpan terobos yang sangat cantik pada Rafael Strike, tapi kontrolnya tidak terlalu sempurna tadi, sehingga dicocor saja oleh Atta Jabir dari Palestina, sehingga menghasilkan tendangan penjuru yang kedua kalinya atau ketiga kalinya buat Indonesia. Siapa yang akan melakukan tendangan penjuru? Dan ada 4 pemain Indonesia, Elkan Bagot, Dimas Derajat, Rizky Ridho, dibayangi oleh Tamir Syam, Yasir Hamid. Terus membayangi para pemain Indonesia ada Dimas Derajat juga yang nampaknya sudah semakin pulih dari cedera lututnya. Ada 5 pemain Indonesia di kotak penalti. Arhan Pratama masih konsentrasi dia untuk bisa melakukan umpan crossing di kotak penalti dengan tendangan penjurunya. Memberikan aba-aba, lakukan sudah. Oh, siapa yang diberikan? Marcelo Ferdinand. Oh, umpan volley yang gagal tadi digagalkan para pemain Palestina. Kini Yakub Syayuri yang agak turun ke bawah. Asnawi langsung umpan panjang, arahkan kepada Elkan Bagot, namun gagal. Ada Tamir Syam, umpan ke depan, maksudnya kepada Iyad Ghalib. Ada Asnawi lagi, masih Asnawi, digagal oleh Rizky Ridho. Masih kita lihat Marcelo Ferdinand, pelanggaran dilakukan oleh Muhammad Iyad Ghalib Yamin tadi terhadap Marcelo Ferdinand, pemain asal klub Dense dari Belgia. Pelanggaran dilakukan oleh Iyad Ghalib tadi. Inilah Iyad Ghalib, Sintayong yang tentu saja memiliki pekerjaan berat lagi nanti di tanggal 19 saat melawan Argentina di Stadion Gelora Bung Karno. Pertandingan tentu saja akan disiarkan langsung juga oleh RCTI, sebuah pertandingan maha dahsyat di tahun 2023 ini. Rizky Ridho, ada Asnawi, langsung umpan panjang ke depan. Oh, sangat baik tadi masuknya kepada Yakub Syayuri, terlalu jauh. Muhammad Saleh back pass saja kepada Romi Hamada dari Palestina, umpan panjang arahkan kepada Uwadi. Oh, baru saja dikejar tadi oleh para pemain Palestina, yaitu Iyad Ghalib, namun gagal. Elkan Bagot, umpan panjang arahkan kepada Rafael Strike, berusaha mengejar dia tadi, namun bola memang terlalu laju sehingga sulitlah dari Rafael Strike untuk bisa meraih bola karena umpannya terlalu cepat dari Elkan kepada Strike. Ada lagi satu pemain yang juga menunggu debut, yaitu Ivar Yener, pemain asal klub Utrecht, maksudnya yang Utrecht, di mana ada 4 pemain dari atau ex pemain Young Utrecht di tim nasional Indonesia saat ini, seperti Sen Patinama, Rafael Strike, Stefano Lillipali. Tisno, hapusnya Sahrul Tisna Fadila, pendek saja kepada Rizky Ridho. Nampaknya para pemain Indonesia masih belum bisa menemukan celah yang tepat di pertahanan Palestina. Begitu juga Palestina masih cukup sulit, meskipun pertempuran di lini tengah cukup ketat di antara kedua kesebelasan. Sangat baik kontrolnya, kita lihat Dimas Derajat, pelanggaran dilakukan oleh Samir Jondi tadi. Tendangan bebas Indonesia, inilah Dimas Derajat. Indonesia kini Arhan Pratama, belakang ada Ricky Kabuaya yang benar-benar bermain layaknya sang legend Arulinere di masa jayanya. Umpan sangat baik Dimas Derajat, hampir saja terjadi skema yang sangat cantik, namun digagalkan para pemain belakang Palestina. Marcelo Ferdinand, umpan ke kanan, sangat baik tadi, kita lihat. Oh, Rafael Strike, umpan dari Marcelo Ferdinand. Oh Tuhan, oh Tuhan, nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan. Marcelo Ferdinand tadi, sebuah peluang yang sangat terbuka, gagal tadi dilakukan oleh Marcelo Ferdinand atau diselesaikan oleh Marcelo Ferdinand. Back pass yang sangat-sangat cantik dilakukan oleh Rafael Strike, sebuah penyesalan yang sangat dalam dari Marcelo Ferdinand. Yasir Hamid ke depan pada Tamir Syam, jatuh di dada dari Arhan Pratama. Nampaknya terjadi pelanggaran di area dari
Palestina karena memang bola dihadang sangat keras oleh Rafael Strike. Kita lihat bagaimana berusaha menutup tadi Rafael Strike. Tentu saja Rafael Strike berusaha menutup agar pemain Palestina tidak cepat melakukan serangan balik, karena jika melakukan serangan balik tentu akan sangat berbahaya. Dan begitu tadi Rafael Strike berusaha cepat untuk menutup pergerakan yang dilakukan oleh Yasir Hamid. Tendangan bebas buat Palestina. Rami Hamada, ini Muhammad Saleh, center back dari Palestina. Kita lihat duel dari Musa Farawi dan juga Marcelo Ferdinand. Aksi-aksi yang sangat menarik tadi terjadi. Kita lihat di Kambuaya, dan inilah Yakub Sayuri tadi gagal melakukan tendangan yang sempurna. Yasir Hamid, Palestina berusaha membangun serangan. Ada Muhammad Saleh, umpan panjang ke kiri, arahkan kepada Muhammad Nasir Abu Wada, jatuh di kaki para pemain Indonesia lagi. Mark Locke arahkan kepada Marcelo Ferdinand, sangat baik Marcelo Ferdinand, berputar-putar dia, sangat baik tadi, menari-nari di depan dari Musa Farawi. Ada Arham Pratama, umpan panjang, arahkan menyusur tanah kepada Rizky Ridho, berlari cepat kita Rizky Ridho, berusaha langsung ke area pertahanan dari Palestina, umpan ke depan langsung arahkan pada Dimas Derajat, berdua terus sangat baik tadi kepada Mark Locke. Ada Erkan Bagot ke kiri, umpan-umpan sangat cepat dilakukan para pemain Indonesia, namun gagal memberikan umpan matang tadi. Marcelo Ferdinand digagalkan oleh Musa Farawi. Kembali Ricky Kambuaya, pemain asal Persib Bandung, kuasai bola ke belakang kepada Elkan Bagot, masih cukup sulit untuk menembus pertahanan. Ada Rafael Strike, sangat baik kita lihat Rafael Strike bermain untuk mengelabui para pemain dari Palestina. Umpan pendek kepada Ricky Kambuaya, ada Marcelo Ferdinand ke tengah kepada Mark Locke, masih Mark Locke, digagalkan tadi, jatuh dari benar. Apa ya? Ada kaitannya Ustaz ya. banyak bermain sebagai Pratama, langsung ke Elkan Bagot, jelas memang menarik tadi. Maju dari pemain Palestina, kini tendangan bebas buat Palestina yaitu Rami Hamada. Inilah Marcelo Ferdinand, umpan panjang ke depan arahkan pada Musa Farawi. Musa Farawi berdua dengan Arham Pratama, jadi jatuh di kaki. Kita lihat pemain nomor punggung 13 Muhammad Nasir Abu Wada ke belakang, ada Muhammad Rashid ke belakang kepada Muhammad Saleh. Muhammad Saleh mencari rekan, langsung ke depan arahkan. Sangat baik kita lihat Muhammad Iyal Khalid Yamin, masih Muhammad Iyal Khalid Yamin. Tidak jadi memberikan umpan ke depan, arahkan langsung dekat penalti, berbahaya datangnya. Cukup mudah tadi penjaga gawang dari Indonesia yaitu Sahrul Trisna Fadila untuk bisa menggagalkan. Memang bola datangnya sangat lembut sehingga mudahlah diamankan oleh para pemain Indonesia. Kini dari bawah kita lihat Rizky Ridho arah kepada Asnawi, masuk ke dalam Asnawi, masih berhadapan dengan pemain dari Palestina. Ada Ato Jabir berdua, kita lihat dengan Dimas Derajat, jatuh di kaki Abu Wada. Kini Musa Farawi lagi, ada Abu Wada lagi, masih Abu Wada kembali kepada Atta Jabir, masih Atta Jabir. Siapa yang akan diberikan ke belakang? Kita lihat aja Yasir Hamid menggeser ke langsung arahkan maksudnya kepada Abu Wada, tapi bola terlalu cepat tadi sehingga sulitlah untuk Abu Wada untuk bisa mengontrol bola. Banyak Makram Hadabub tadi minta pemainnya agak sedikit bersabar. Tendangan gawang Indonesia terus mengawal Dimas Derajat. Kita Muhammad Saleh, pendek saja Trisna Fadila terhadap Elkan Bagot. Umpan panjang ke depan kepada Rafael Strike. Tidak
mengontrol bola. Kita lihat tadi Rafael Strike diberikan ke belakang saja oleh Muhammad Soleh kepada Romi Hamada. Berduel tadi Abu Wadi. Oh, ada Elkan Bagot back pass saja dengan kepalanya sangat cantik tadi. Elkan Bagot untuk mengamankan serangan dari Palestina. Oh, Asnawi coba berlari cepat. Oh, sangat baik. Sangat Asnawi tadi. Pelanggaran kah? Oh, bukan sebuah pelanggaran. Berduel tadi Yakub Sayuri dan juga Ayat Abu Khalid. Nampaknya Muhammad Iyad Khalid Yamin benar-benar sangat dinamis, berada di posisi manapun untuk bisa melapis dan juga menyerang ke area pertahanan Indonesia. Elkan Bagot pendek saja kepada Marcel Ferdinand, maksudnya kepada Rafael Strike, digagalkan oleh Musa Korawi. Pelanggaran kita lihat yaitu Muhammad Usyad bin Jamal, nampaknya dipanggil. Kita lihat dan sangat keras benturannya, kita lihat mendapat peringatan dari wasit asal Malaysia, peringatan yang cukup keras terhadap Mahmud Uwadi, striker Palestina. Tendangan bebas buat Indonesia. Secara keseluruhan pemain-pemain Indonesia cukup menguasai permainan karena serangan lebih banyak dilakukan para pemain Indonesia. Tendangan bebas, jarak yang cukup ideal untuk melakukan umpan lambung langsung ke jantung pertahanan dari Palestina. Kita lihat ada Elkan Bagot, Luki Kambuaya, Rafael Strike, Dimas Derajat dan juga Rizky Ridho. Oh, tidak jadi. Langsung Elkan Bagot, Dimas Derajat. Oh, terlepas. Oh, tidak. Berhasil diamankan kembali oleh penjaga gawang Romi Hamada tadi. Sebuah proses dan skema tendangan bebas yang sangat cantik. Maklok umpan langsung pada Dimas Derajat, tapi gagal tadi untuk menyambar bola. Ini sempat terlepas dari penjaga gawang, namun berhasil digagalkan kembali. Oh, serangan balik kembali lagi Ricky Kambuaya. Masih Ricky Kambuaya, umpan terobosan masuk kepada Rafael Strike. Masih Rafael Strike di kotak penalti. Rafael Strike shooting. Oh Tuhan, gagal tadi shooting yang sangat keras dari kaki kiri Rafael Strike tadi. Kini Palestina coba melakukan tekan membalik dari Abu Wada. Kini Atta Jabir, Tamir Siam, Iyad Khalid Yamin, Atta Jabir, umpan langsung ke depan. Bukan sebuah pelanggaran kah? Oh, namanya pelanggaran dilakukan oleh Maklok terhadap Mahmud Nasir Abu Warda. Cukup keras pol nampaknya Arhan Pratama tadi yang melakukan gasakan atau gesekan yang sangat keras terhadap Muhammad Nasir Abu Warda. Kita lihat bagaimana shooting kaki kiri dari Rafael Strike, sangat-sangat keras dan terarah, tapi memang posisi penjaga gawang dari Palestina Romi Hamada benar-benar posisi yang sangat-sangat tepat, sangat baik. Tapi tendangan bebas tentu saja ini sangat berbahaya akan oleh Tamir Siam. Indonesia dan Tamir Siam. Palestina selanjutnya akan bermain juga pada pertandingan uji coba melawan Cina pada tanggal 19. Dan Indonesia 19 akan melawan sang juara dunia Argentina. Tamir Siam lakukan tendangan kaki kiri. Terlalu tinggi dan terlalu jauh tadi Tamir Siam, karena memang tendangannya benar-benar melambung di atas mister gawang Indonesia yang dikawal oleh Sahrul Tisna Fadila. Ini Elkan Bagot ke kiri, ada Arhan Pratama kembali kepada Elkan. Masih Elkan berusaha dikejar oleh Wadi tadi. Rafael, oh sangat baik, akhirnya sangat cepat. Ada kita lihat di Kambuaya, 3 lawan 2, umpan terusan. Ada Dimas Derajat, masih Dimas. Oh kembali, gagal lagi. Oh di Kambuaya, oh tidak, gagal tadi serangan balik yang sangat cepat. Gagal dilakukan para pemain Indonesia tadi. Oh serangan balik lagi Indonesia, akhirnya di Kambuaya
masih Ricky Asnawi, masih berputar-putar Asnawi dibagi oleh Jabir, masih dikuasai oleh Asnawi ke kanan, tempat kita Yakub Sayuri kuasai bola dari sisi kiri pertahanan Palestina ke tengah lagi ada Asnawi berusaha melakukan kontrol lagi kita lihat Rizky Ridho, ada Arhan Pratama, masih Arhan kembali lagi kepada Rizky Ridho, oh ke depan kosong ada Marcelo Ferdinand, shooting Marcelo Ferdinand, hai. Sebuah syuting yang sangat baik, permainan yang sangat cantik dari para pemain Indonesia. Nampaknya masih gagal. Kita lihat bagaimana syuting yang sangat-sangat cantik dilakukan oleh Marcelo Ferdinand. Tapi penjaga gawang dapat mengantisipasinya dengan sangat-sangat baik juga. Gagal peluang Indonesia. Sudah 4 peluang Indonesia gagal dimanfaatkan. Karena memang tadi nampaknya 6 tendangan Indonesia yang masih gagal berbanding 0 dari Palestina. Romi Hamada tendang jauh ke depan, ada kepada Wadi, sangat berbahaya, ada Iyad Ghalib Yamin, masih Iyad berusaha dikejar, tapi bola memang sudah terlalu cepat tadi untuk meninggalkan lapangan pertandingan sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja buat Indonesia. Terdengar sayup-sayup para supporter Indonesia yang terus memberikan yel-yel semangat kepada tim nasional Indonesia. Marcelo Ferdinand, pemain berusia muda yang sangat menjanjikan buat Indonesia. Bermain dari bawah, kita lihat Krisna Fadila tadi. Kini Marklock, umpan cepat, gagal tadi pada Rafael Strike. Atta Jabir gagal juga memberikan umpan kepada Nasir tadi. Kini Marcelo Ferdinand, ada Atta Jabir merebut bola, Muhammad Rashid, ada Musab Farawi, dipatahkan oleh Ricky Kambuaya. Umpan dari Farawi tadi, Ricky Kambuaya, umpan ada dipatahkan oleh Farawi. Kini ada Rafael Strike. Pelanggaran dilakukankah? Nampaknya dibiarkan saja oleh wasit Muhammad Ushaid dari Malaysia. Meskipun terlihat memang bukan sebuah pelanggaran karena melakukan diving tadi, kita lihat Strike. Beruntung tidak diberikan kartu kuning tadi oleh wasit asal Malaysia. Jondi ke belakang, ada Muhammad Saleh. Muhammad Saleh lebar dia ke kiri kepada Yasir Hamid, masih Yasir Hamid, pendek saja kepada Muhammad Rashid. Umpan panjang ke depan arahkan kepada Mahmud Wadi, digagalkan oleh Asnawi. Dan kini ada Yakub Sayuri, di bola dibuang saja keluar lapangan pertandingan tadi kepada oleh Yakub Sayuri. Sudah memasuki menit ke-44, 1 menit lagi menjelang waktu normal. Pertandingan babak pertama akan segera berakhir dan skor masih tetap 0-0. Dan kini Atta Jabir memimpin di tengah kepada Muhammad Rashid, gagal kontrol bola tadi. Rashid akhirnya Rafael Strike, ada Marklock, umpan cepat lagi, ada kita lihat Rafael Strike sendirian. Rafael Strike, masih Rafael Strike, berlari cepat Rafael Strike, terjatuh tadi Rafael Strike, tapi bukan sebuah pelanggaran tadi, tapi memang sendiri tadi Rafael Strike. Terlambat dukungan yang diberikan para pemain Indonesia sehingga dia berjuang untuk langsung menusuk ke gawang Indonesia. Umpan panjang, ada Mahmud Nasir Abu Wardah langsung kepada Wadi. Serangan balik lagi Tamir Syam, bukan sebuah pelanggaran, play on. Kini Yakub Sayuri, umpan ke tengah, sangat cepat Indonesia. Ricky Kambuaya melewati masih Ricky Kambuaya, masih Ricky, umpan terobosan tadi masuknya digagalkan oleh Muhammad Saleh. Kini Palestina kuasai permainan. Atta Jabir, Iyad Ghalib. Tambahan waktu hanya 2 menit di babak pertama. Yasir Hamid, Muhammad Rashid, ada Nasir, umpan cepat kepada Rafael Strike, masih Rafael Strike, dikejar oleh Abdul Nasir, masih Rafael Strike, umpan ke depan, pelanggaran, jelas pelanggaran tadi dilakukan para pemain Palestina karena menghadang pergerakan dari Dimas Derajat, dan kartu kuning nampaknya diberikan kepada Muhammad Saleh dari wasit Muhammad Ushaid bin Jamal dari Malaysia. Kita lihat umpan terobosan sangat baik, tapi benar-benar Muhammad Saleh langsung menghadangnya dengan sengaja, memotong pergerakan Dimas Derajat. Sangat pantas untuk diberikan kartu kuning dari wasit Muhammad Ushaid bin Jamal. Sebuah pelanggaran yang benar-benar pantas untuk diganjar kartu kuning.
Tendangan bebas buat Indonesia. Peluang yang sangat baik untuk bisa menciptakan gol. Inilah Yasir Musina Muhammad Soleh. Main berpostur 186 cm. Kelahiran 18 Juli 93 dari klub Al Ittihad Mesir. Dengan memiliki caps sebanyak 22 kali. Pemain yang cukup berpengalaman buat tim nasional Palestina. Nampaknya diskusi kecil antara Arham Pratama dan juga Mark Locke. Romi Hamada meminta pemainnya untuk bergeser ke arah kiri untuk membuat pagar hidup di depan gawangnya, karena memang bola tidak terlalu jauh, titik pelanggaran tidak terlalu jauh, titik bola tidak terlalu jauh dari gawangnya, hanya sekitar 20 meter dari garis gawang dari Romi Hamada Palestina. 4 pagar hidup dari Palestina, tapi 2 penendang Indonesia yaitu Mark Locke dan juga Arhan Pratama. Kita tunggu apakah Mark Locke langsung melakukan tendangan ke gawang atau memberikan umpan. Nampaknya sepertinya akan melakukan tendangan ke gawang, umpan langsung. Oh, bukan sebuah handsball kah? Dibiarkan saja oleh wasit. Dan nampaknya bersamaan dengan tendangan bebas dari Mark Locke, wasit Muhammad Usaid bin Jamal dari Malaysia telah meniup peluit panjang tanda bergantian tendangan babak pertama antara Indonesia melawan Malaysia langsung dari Stadion Gelora Bung Tomo dengan skor 0-0. Pemirsa, kami akan kembali ke studio di Kebun Jeruk Jakarta dan kami akan kembali nanti setelah komersial break berikut ini.